Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini teman-teman mahasiswa kita akan belajar tentang analisa node. Analisa node ini digunakan untuk menganalisis sebuah rangkaian listrik. Ya, berarti untuk menganalisis sebuah rangkaian listrik itu biasanya ada tiga analisa. Yang pertama analisa node, analisa mesh, dan analisa arus cabang. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang analisa node. Ya, tentang analisa node. Apa itu analisa node? Kita pelajari di slide selanjutnya. Analisis node atau analisa node. Jadi node itu apa dulu? Node adalah ya, atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua cabang, ya, dari dua atau lebih elemen rangkaian. Adapun junction berarti ada node, ada junction, atau titik simpul utama dari titik atau percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Jadi kalau node itu menurut dua atau lebih rangkaian, tapi junction adalah titik dari tiga pertemuan. Kalau lebih namanya juga junction, tapi kalau dua lebih bisa dinamakan node, gitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar berikut. Nah, di sini ada gambar sebuah rangkaian listrik, ya. Di sini ada sebuah gambar rangkaian listrik. Nah, di sini ada sumber tegangan, dua sumber tegangan. Lalu ada beberapa resistor. Ya. Ya, di sini ada beberapa node dan junction. Di sini ground. Nah, di sini lihat keterangan di sini. Node itu huruf, berarti yang ada huruf berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Itu bisa dikatakan node. Ya. Node bisa dikatakan node. Nah, ya, junction yang diwarnai lingkaran hijau atau kuning, ini junction, ini junction, ini junction, ini junction. Ya, ini junction. Ya. Oke, ya, karena dia punya tiga lebih dari 1, 2, 3. Tapi kalau node cuma 1, 2. Ya, ini jadi kalau dari lingkaran hijau ini adalah junction karena ada 3 cabang. Tapi kalau node cuma 2 cabang, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Ya, kalau 3 juga boleh dikatakan node, itu juga boleh ya. Lalu untuk angka itu adalah elemen atau apa ya, beban atau alat ya, berarti komponen. Jadi contohnya ini 1 adalah sumber tegangan, 2 itu adalah resistor, 3, 4, 5, 6 itu adalah sebuah beban resistor, yang ke-7 adalah sumber tegangan. R itu adalah resistansi atau tahanan, V itu voltage atau tegangan, dan VG ini adalah voltage untuk ground sama dengan 0 biasanya. Nah, analisis node ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau KCL, Kirchhoff Current Law, dengan dimana jumlah sigma arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0. Ya. Jadi ya, jumlah arus yang masuk dan keluar, ya, hukum Kirchhoff 1 seperti yang kita belajar kemarin, ya, Kirchhoff 1 adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Berarti nilai arus yang masuk ke node A sama yang keluar node A itu harus nilainya sama. Begitu yang masuk ke node B atau junction B keluar dari junction B atau node B ini harus nilainya sama, ya, sehingga arus yang masuk dan keluar dari bersamaan akan sama dengan 0 jika dijumlahkan, karena yang masuk itu positif, yang keluar itu negatif. Atau tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Jadi kalau tegangan kita kan tidak tahu arusnya berapa, ya. Jadi kalau tegangan itu parameternya kita tidak tahu, kita harus tahu, ya, kita harus dihitung dulu. Analisis node lebih mudah dilakukan jika pencatunya atau sumber dayanya atau sumber energinya itu semuanya adalah sumber arus. Ya, kalau sumber tegangan itu kita agak mumet, tapi tidak apa-apa, bisa dilakukan. Analisa ini dapat diterapkan pada sumber tegangan searah atau DC direct current, maupun sumber tegangan bolak-balik atau AC alternating current. Oke, paham ya? Saya harapkan bisa memahami ini karena kita kemarin sudah belajar tentang hukum Kirchhoff. Ya, karena ini akan berhubungan sangat berhubungan sekali dengan hukum Kirchhoff. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis menggunakan analisa node, ya. Yang pertama adalah tentukan node referensi dulu atau sebagai ground atau potensial 0. Berarti kita harus menentukan node referensi yang paling rendah. Karena paling rendah di sini adalah 0, maka kita harus mencari groundnya dulu. Node yang ground itu sebelah mana, gitu ya.
Lalu kita tentukan node voltage-nya, berarti tegangan antara node non referensi dan ground. Berarti kita memenuhi node ya antara node referensi dan ground. Berarti kita menentukan node-nya yang node voltage-nya, berarti yang kita pengen ukur ya, kita pengen selesaikan. Asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arus yang keluar dari node tersebut adalah positif. Jadi kita mengasumsikan bahwa tegangan node yang kita kasih node V itu tadi, nanti node V ya akan diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan mode apapun, node apapun ya, sehingga arus yang keluar itu positif. Kalau negatif ya susah ya. Jika terhadap n node, jadi kalau kita sudah menentukan jumlah node, maka jumlah node voltage-nya adalah n-1 ya, jumlah node voltage-nya adalah n-1. Artinya apa? Kalau kita sudah menentukan node yang ada 1, 2, 3, maka nanti persamaannya ada 2. Karena node-nya ada 3, maka persamaannya ada 2, gampangnya seperti itu ya. Contoh soal biar lebih mudah. Perhatikan di sini ada sumber arus, dua sumber arus ya, dua sumber arus. Yang pertama adalah 4 ampere, yang kedua adalah 7 ampere ya. Lalu ada resistor 4 ohm, 8 ohm dan 12 ohm. Nah, di sini ada I ya, yang dicari adalah nanti ini I, arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Yang pertama tentukan node referensi ground dulu, lalu tentukan jumlah n node-nya pada gambar tersebut, nanti kita jumlahkan, lalu tinjau node voltage-nya, Vs-nya kita tunjukkan per node V1, V2, V3 dan sebagainya. Nanti tentukan arus I lah. Terakhir ini adalah kita menentukan nilai arus yang kita ingin cari, yaitu I pada 4 ohm. Karena pasti beda, I yang pada 4 ohm, I pada 8 ohm dan I pada 12 ohm itu pasti beda. Ya. Yang pertama tentukan node referensi atau ground VG ya, jadi kita menentukan ya, letakkan ground pada suatu rangkaian pada paling bawah rangkaian sehingga posisi misalkan seperti bawah ini. Nah, ini seperti ini VG. Nah, kita membuat ini node paling bawah, paling gampang. Kita taruh paling gampang, paling bawah itu adalah V ground, sehingga nanti dari atas ini juga mengalirnya ke sini, dari ini juga mengalirnya ke sini, seret gitu ya. Oke. Jadi kita menentukan VG dulu, berarti biasanya VG itu di bawah. Lalu yang kedua, menentukan jumlah n node. Kita menentukan node-nya berapa, junction-nya berapa. Ini bukan node, ini bukan node ya, karena ini 1, 2, yang lain ini juga sama. Ini sudah berarti ada node-nya ada 3 ya, V1, V2, V3 atau node VG. Nah, pada rangkaian tersebut terdapat jumlah n node-nya adalah 3. 1, 2, 3. Jumlah persamaannya n-1. Jadi nanti kalau ketemu sama dengan 3 dikurangi 1, n itu berapa node-nya? 1, 2, 3 dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi nanti jumlah persamaannya ada 2, yaitu persamaan V1 dan persamaan V2. Lalu kita meninjau dari node voltage ya, Vs-nya sumbernya ya. Dapat diketahui setelah mendapatkan jumlah n tadi, sehingga Vs terdiri dua persamaan, yaitu V1 dan V2. Untuk meninjau nilai V1 dan V2 dapat dilakukan dengan mengetahui arah arusnya pada rangkaian terlebih dahulu, dan dinilai tinjau V1 dan V2 dapat diketahui dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 atau hukum Kirchhoff arus atau current Kirchhoff law. Kirchhoff ya, berarti hukum Kirchhoff arus. Nah, apa itu hukum Kirchhoff arus? Ya, hukum Kirchhoff arus yaitu adalah sigma I plus ya, sigma I masuk ditambah sigma I keluar sama dengan 0. Maka dapat diperoleh rumus, maka sigma I masuk atau jumlah arus yang masuk sama dengan sigma I keluar, atau ya, jumlah arus yang keluar. Berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, begitu ya. Jadi harus sama. Jadi kalau kita nanti arusnya masuk 1 ampere, keluarnya juga harus 1 ampere. Arus masuknya 3 ampere, arus keluarnya juga harus 3 ampere, begitu juga seterusnya. Lalu kalau kita sudah mengetahui ini 0 voltnya, maka kita tinjau V1 dulu. Ya, kita tinjau V1. V1 ini
V1 ini ada arah arus yang masuk, ada arah arus yang keluar. Ya, yang pertama ada 4 ampere ini masuk, cek, berarti ada 4 ampere. Lalu dia keluar senilai 7 ampere, sebanyak 7 ampere. Berarti dia dikurangi 7 ampere, dikurangi I1, I1-nya ke sini. Lalu dikurangi I2, I2-nya ke sini. Nah, ini I2. Nah, sehingga 4 dikurangi min 7 sama dikurangi 7 sama dengan 3 ampere, dikurangi I1 dikurangi I2 sama dengan 0. I1 plus I2 sama dengan min 3. Paham ya ini ya? Oke, dari sini kita ubah dari tinggal selesai saja, yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan. Nah, oke, I1 ini kita kan suruh mencari I1 ya. I1 adalah V1 dikurangi VG per 4 ohm, karena I adalah V per R ya, V dibagi R, berarti V dibagi R, berarti V1 dikurangi VG per 4 ohm per R, ditambah V1 ini dikurangi V2 dibagi 8 ohm, karena ini I2. I2 adalah V per R, berarti tegangan pada 8 ohm ini dibagi R 8 ohm, sehingga ketemu I2. Sehingga V1 kurangi 0, karena VG itu adalah 0 per 4, ditambah V1 kurangi V2 per 8 sama dengan min 3 ya. Oke. Dari persamaan ini, nah kita lepaskan saja, tinggal berarti V1 per 4 ditambah V1 per 8 dikurangi V2 per 8 sama dengan min 3 ya, karena nanti kita samakan penyebutnya V1 nya ya. Jadi 2 kali V1 ditambah V1 kurangi V2 sama dengan min 3, kita samakan penyebutnya ya. Sehingga 2V1 ditambah V1 dikurangi V2 per 8 sama dengan min 3. Nah, 3V1 karena 2 ditambah 1, 3V1 dikurangi V2 per 8 sama dengan min 3. 3V1 dikurangi V2 sama dengan min 2, 4. Kita sudah ketemu persamaan 1 ya, persamaan V1 ini sudah ketemu, ini persamaannya adalah 3V1 dikurangi V2 sama dengan min 24. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah V yang untuk V2, karena V1 kita sudah ketemu persamaannya. Nah, langkah V2 jadi kita mencari di sini V2. V1 tadi sudah ketemu ya. Sama sigma I sama dengan 0. Jadi dari sini, jadi arus yang masuk ke V2 dan yang keluar ke V2 itu sama dengan 0. Jadi 7A, berarti 7 ampere ini masuk ke V2. Lalu I3 dikurangi I3, berarti I3 keluar di sini. Lalu I4 juga keluar ke bawah. Nah, ini dia ya. Berarti persamaannya itu I3 ditambah I4 sama dengan 7, karena yang masuk adalah ini ya, dari ini kan 7. Oke, selanjutnya ya, V2 kan ini ada I4, berarti I3 dulu. I3 itu yang arah 8, berarti V2 dikurangi V1 per 8 ohm, ketemu I3 ya. Lalu tambah V2 ya, V2 ini sama dikurangi VG dibagi 12 ohm, berarti nanti ketemu I4 ya. Jadi nanti kalau suruh mencari 4, persamaannya ini gitu ya. Nah, kita sama ya, dipecah biar gampang menyelesaikannya. V2 per 8 dikurangi V1 per 8 ditambah V2 per 8 per 12, V2 per 12 sama dengan 7. Kita samakan penyebutnya gitu, biar sama, ini dijadikan 24 semua dikalikan 3 ya. Jadi 8 kali 3, yang atas juga kalikan 3 ya. Berarti ini 12 kali 2, yang atasnya juga dikalikan 2. Sehingga ketemu 3V2 ditambah 2V2 per 24 dikurangi 3V1 ini per juga 24 sama dengan 7. Ya. Oke, lah ini selanjutnya sudah ketemu ya. 3V2 ini kan dijumlahkan ketemu 5V2 dikurangi 3V1 per 24 sama dengan 7. Nah,
ketemu persamaannya ya, berarti tinggal kalikan 7 kemudian 168, sehingga 3 min 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 168. Kita ketemu persamaan 2. Nah, untuk mencari I ini ya, kita harus tahu nilai V1 dan V2. Nah, sehingga kita harus mengeliminasi, mensubstitusi, atau secara apapun boleh ya, kita harus mengeliminasi dulu. Kalau ini contohnya ya, 3V1 min V2 min 2 sama dengan min 24 ditambah 3V ya, dengan persamaan yang kedua 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 168. Ini yang sama karena 3V kita coret. Ini min berapa, min V2 ditambah 5V2 ketemu 4V2 min 24 ditambah 168 ketemu 144, sehingga V2 ketemu 36 ya. Kali persamaan 1 itulah 3V1 dikurangi V2 sama dengan min 24 ya. 3V1 dikurangi V2 sama dengan min 24. V2 nya ketemu 36, sehingga 3V1 dikurangi 36 sama dengan min 24. 3V1 sama dengan min 24 tambah 36, sehingga 3V1 sama dengan 12. V1 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya, ini 1/3-nya. Nah, ini 3-nya baru keluar. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti nilai V2 itu adalah 36. Nilai nilai V2 36, V1-nya 4. Nah, ini yang terakhir, menentukan arus I-nya yang disuruh mencari. Ya. Setelah kita mengetahui nilai V1 dan V2, maka kita dapat mengetahui nilai I dengan menggunakan salah satu persamaan tadi. I1 tadi V1 dikurangi VG per 4 ohm sama dengan 4 dikurangi 0 sama dengan 1 ampere. Ya, gitu. Di I1 V1 dikurangi VG sama dengan 0, berarti kan 4 ohm. Ya, 4 ohm per ya kan, 4 ohm per ya, 4 ohm dengan 4 volt, 4V itu dikurang 4 ohm, sehingga 4 volt ini per 4 nya harusnya di sini, sehingga 4 dibagi 4 ketemu 1 ampere ya. Maka dapat ketahui nilai I pada rangkaian tersebut adalah 1 ampere. I ya, I1. Nanti kalian bisa mencari I2, I3, I4 tadi, seperti itu ya. Boleh ini sebagai apa, I1, I2, I3, I4 bisa menjadikan tugas ya. Contoh yang kedua. Nah, tadi kan dengan sumber arus semua. Nah, sekarang menggunakan dua sumber, yaitu sumber tegangan dan sumber arus. Ya. Oke, di sini ada tegangan 20 volt, 10 ohm, 15 ohm dan 10 ohm. Tentukan I yang mengalir pada 10 ohm yang ini, bukan yang ini, dan juga bukan yang 15 ohm ya. Ya, menggunakan analisa node. Tentukan node referensinya. Jadi nanti kita harus menentukan nilai node referensi, lalu node voltage-nya mana. Habis itu kita mencari tegangan sumber sebagai super node. Berarti nanti kalau kita menggunakan analisa node ketemu sumber tegangan itu harus dianggap sebagai node. Jadi di sini nanti ada node-nya, jumlahnya ada 3. Harusnya kan cuma ada 2 di sini dan di sini. Cuma karena ada di sini ada sumber tegangan, maka node-nya 1, 2, 3, sehingga bersamanya nanti juga ada 2 ini dan ini. Gitu. Coba ya kita cek lagi. Sehingga sigma I sama dengan 0 ya, V kurangi 20 ya, kurangi V 20. Nanti kita coba dulu biar kelihatan soalnya. Ya, oke, kita nyalakan lagi. Nah, sigma I sama dengan 0 ya. V1 dikurangi 20 per 10 berarti V1. V1 kan notnya di sini nanti. Notnya di sini. Kurangi 20 per 10 sama dengan V dikurangi VG. VG-nya nanti di sini. Ya, per 10. 10-nya yang ini. Dikurangi 1 karena dapat 1 ampere ini masuk ya, ini 1 ampere. Sehingga V min 20, berarti V ini dikurangi 20 per 10 ditambah V per 10 sama dengan 1.
ya. Oke, berarti 2V min 20 nanti ketemu kan, nanti kita ya menjadi 2V ini kan bisa dijadikan satu kan, 2V min 20 sama dengan 10 dikalikan 10 semua, 20 ya, dikalikan 10 semua, jadi kan 2V karena itu jumlah 2V min 20 10 sama, sehingga V sama dengan 15 volt. Ini persamaan satu, berarti 2V min 20 sama dengan 10, ini persamaan satu ya, ketemu 15 volt. Nah, untuk mencari I nya harus yang ini, berarti min V min 20, mencari I ya toh, jadi 20 min V per 10 karena mencari arusnya ke sini ya, 20 min V sama dengan 20 I sama dengan 20 min V per 10, sehingga I sama dengan 20 min 15 per 10 sama dengan setengah ampere ya, 20 kurangi 15 sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan setengah ampere ya. Nah, ini contoh selanjutnya ya, di sini ada 16 volt dengan cara yang sama, 16 volt, di sini 8 ohm, di sini 12 ohm, di sini 3 ampere ya. Tentukan nilai V tegangan. Lah, ini tadi disuruh mencari arus, sekarang kita disuruh mencari tegangan pada yang 8 ohm ya. Tentukan node referensinya dulu, berarti nanti groundnya di sini, lalu tentukan node voltage-nya ada berapa, lalu tegangan sumber sebagai node, jangan lupa ini juga sebagai node ya. Oke, kita ubah lagi biar kelihatan. Nah, ini dia. Kita umpamanya VA, umpamanya di sini VA, di sini VA, ya, di sini VA, VA min 16, ya, VA dikurangi 16 dibagi 8, itu ketemu I-nya kan, ya, I, ya kan, I di sini kan harusnya seperti itu. Lalu VA per 12, berarti VA di sini dikurangi VG harusnya seperti itu, karena VG itu 0, maka dia tetap VA. VA dibagi 12 kurangi apa, 3 ampere, jadi karena 3 ampere ya. Kurangi 3 ampere karena ini ya 3 ampere. Nah, sehingga 3 VA min 48 ditambah 2 VA min 72 sama dengan 0. Dari mana ini ya, ini dikalikan, berarti kan ini biar sama ya, ini biar sama. Jadi ini dijadikan 72. Nah, 72 itu 3 ya, berarti kan seperti itu. Nanti 12 nya dihilangi ya, nanti kan 12 nya biar hilang, berarti kan dikali ini dikali 12 ya kan, ini 72 ya. Oke, ini ketemu 12 kan 72. Lah, ini jadi 72 kalikan berapa ya kan, VA min 16 ketemu 3 VA min 48 plus 32 VA min 72 sama dengan 0, berarti 3 VA ditambah 2 VA ketemu 5 VA min 120 sama dengan 0 ya. Oke, sehingga VA sama dengan 120 dibagi 5 sama dengan 24 volt. VA sama dengan VA min 16, VA nya berapa, 24 dikurangi 16 ketemu 8 volt. Suruh mencari arusnya gampang sekali, V nya ketemu 8, arusnya ketemu apa, tegangan ketemu 8, hambatan 8, maka arusnya 1 ampere ya. Jadi gampang sekali ya ini ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi ada sudah menggunakan sumber arus ya, sumber arus, lalu ini menggunakan sumber arus dan sumber tegangan. Sekarang dua-duanya menggunakan sumber tegangan ya. Ini disuruh untuk mencari I pada 2 ohm ya. Di sini ada 14 volt sumber tegangan, 4 volt sumber tegangan, resistor 4 ohm, 2 ohm, 12 ohm dan 4 ohm. Tentukan arus I dengan analisa node. Tentukan node tegangan VA, VB, VC dulu ya, dan ground. Jadi kita tentukan node dulu, node-nya mana, 1, 2, 3 ya, 4, 3 apa 4 ya, 4 ya,
1, 2, 3, 4. Ya, nanti ketemu di situ. Ini adalah V node-nya di sini. V 1, 2, 3. I-nya itu sama dengan VA di sini dibagi 2 ohm. Berarti kalau disuruh mencari I, itu harus adalah I ya, adalah I ya, berarti adalah VA di sini dibagi 2 ohm, ketemu I. Pertama kita menggunakan node ini dengan node VA. Karena kita harus mencari VA aja. Kalau sudah VA sudah ketemu, udah tidak apa-apa. Berarti VA min 14, jadi VA pertama, VA itu min 14. Per 4 ohm ya. Lalu VA per 2, VA nya dibagi 2 ohm, ini sudah ketemu ya. Lalu VA ditambah 4, VA plus 4. Oke, setelah itu per berapa? Per 12 ohm. Lalu ditambah lagi VA plus 4 lagi dibagi 4 ohm di sini ya, sama dengan 0. Berarti kan VB VC sudah ketemu sama. Jadi 3 VA min 42 ditambah 6 VA ditambah VA ditambah 4 ditambah 3 VA ditambah 12 sama dengan 0. 13 VA dikurangi 26 sama dengan 0, sehingga VA adalah 26 per 13, ketemu 2 volt. Karena I sama dengan VA per 2 ya, berarti 2 volt dibagi 2 apa ini ohm sama dengan 1 ampere. Begitu ya. Oke, demikian perkuliahan untuk analisa node. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.